Nah, kita mulai sebentar yuk. Silakan Bu, bisa dimulai. Izin Bu Dwi, untuk tim Telkom sudah lengkap ya Bu? Siap, siap. Akan dimulai oleh MC ya. Baik, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Nggak ada suara. Cek, cek, satu, dua. Maaf, Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas, jelas. Jelas dengarnya jelas. Oke, sebentar. Ada masalah teknis di MC. Sebentar. Sebentar, nggih, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita cek sekali lagi apakah suara saya terdengar. Jelas sekali. Sudah Mbak. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Akan segera kita mulai ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta catuknya dari Bapak Ibu ini. Ke samudra naik kapal selam. Cakep, Udaranya panas dan juga lembab. cakep. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan peserta semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Nurul Wahdah MPD, selaku Wakil Rektor 1 IAIN Palangkaraya, yang juga mewakili rektor kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo, STMT, selaku Data Science Telkom University. Yang kami hormati Bapak Baria Ahmad Fikri, Manager Industrial Analysis and Performance PT Telkom Indonesia. Dan juga kami hormati Ibu Dwi Sri Widiawati Mkom, selaku Kepala UPT, Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Palangkaraya.
Dan yang juga kami hormati panitia beserta para peserta yang berbahagia. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu di dalam online webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, hadirin yang saya hormati, selamat datang di online workshop peningkatan peringkat Webometrics di IAIN Palangkaraya bersama dengan Data Science Telkom University, yaitu Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo, STMT, pada hari Selasa 14 November tahun 2023. Online workshop ini adalah bentuk kerjasama IAIN Palangkaraya dengan PT Telkom Indonesia, Bapak Ibu. Dan juga saat ini kita semuanya melaksanakan online webinar ini menggunakan aplikasi Google Meet versi Education Plus yang dipersembahkan oleh PT Duta Digital Indonesia yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu adalah breakout rooms, polls, live streaming, question and answer, raise hand, noise cancellation, attendance tracking, record and meeting, beserta banyak kelebihan lainnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang belum memakai background ini, virtual background, bisa dipasang background-nya, virtual background-nya, ada di bagian, mungkin saat Bapak Ibu mengarahkan kursornya di bagian layar Bapak Ibu, ada di dalam terapkan efek visual. Di situ bisa langsung dipilih gambar yang ingin dijadikan virtual background Bapak Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kita awali bersama pada acara pada siang hari ini mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Manager Industrial Analysis and Performance PT Telkom Indonesia kepada Bapak Baria Ahmad Fikri. Disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Kakak? Ya, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Nurul Wahdah, Wakil Rektor 1 IAIN Palangkaraya, Bu Dwi, KUPT IPD IAIN Palangkaraya, dan juga narasumber siang ini Mas Yanuar, ketemu kembali. Juga teman-teman semuanya, rekan-rekan dari IAIN Palangkaraya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir perjalanan kita di dunia ini nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Telkom untuk silaturahim dengan teman-teman di IAIN Palangkaraya. Terima kasih Bu Wakil Rektor bahwa ada kesempatan untuk kami bisa silaturahim meskipun pada saat yang pertama ini mungkin masih dalam kondisi online. Yang kedua, mohon izin untuk menyampaikan permintaan maaf dari Eksekutif Vice President Divisi State Owner Services atasan kami, karena pada hari ini kebetulan ada satu kegiatan yang sudah terjadwal dari 2 minggu yang lalu, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk bersama-sama kita berdiskusi di sini. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa kesempatan yang baik ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sama-sama untuk saling memperluas kerjasama antara dua institusi, Telkom Indonesia dan IAIN Palangkaraya,
Karena sebelumnya 2-3 hari yang lalu ambasador kami untuk Yayan Palangkaraya Mas Ahmad Riza Rizky sudah cerita cukup banyak mengenai apa yang bisa dia pahami tentang Yayan Palangkaraya dan beberapa hal yang mungkin menjadi subjek to be discussed nantinya pada kesempatan ini maupun pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kami share sebagai perjalanan panjang kami di Telkom Indonesia, Mas Yanuar terlibat di dalamnya, di mana pada saat awal perjalanan Telkom Group menyiapkan sebuah lembaga institusi perguruan tinggi dari dulu bernama STT Telkom sampai sekarang menjadi Telkom University, kurang lebih beberapa belas tahun lamanya, dan kami juga mendapatkan beberapa pelajaran berharga dari mulai STT Telkom ini berdiri sampai dengan posisi saat ini. Dan mudah-mudahan pengalaman itu bisa menjadi sharing dari kami tentang bagaimana sih sebenarnya kami mengelola sebuah perguruan tinggi dari mulai nol. Dulu hanya mengelola bagaimana meleverage knowledge dari pegawai-pegawai PT Telkom sampai akhirnya memberanikan diri untuk menerima mahasiswa dari lulusan SMA sampai dengan saat ini lulusan-lulusan dari Telkom University sudah cukup banyak mewarnai dunia telekomunikasi maupun industri-industri yang lain di Indonesia. Jadi mudah-mudahan perjalanan yang sangat berharga yang kami rasakan, jungkir baliknya, berdarah-darahnya, nangis-nangisnya, sakit-sakitnya itu mungkin bisa menjadi pengalaman yang bisa dijadikan cerminan. Bagaimana sih sebenarnya kita akan mengelola perguruan tinggi yang ada, yang kita ada di dalamnya untuk nantinya menjadi sebuah institusi yang sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan. Tanpa berpanjang lebar, Bu Wakil Rektor dan juga teman-teman yang lain, sambil memperkenalkan diri bahwa divisi State Owner Enterprise Services untuk segmen kami ini mengelola 196 kampus perguruan tinggi negeri dari Sabang sampai Merauke, include di dalamnya ada Yayan Palangkaraya. Memang tidak seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia ini ada di dalam kerjasamanya dalam divisi kami, karena memang ada beberapa kampus-kampus negeri yang memang saat ini dikelola oleh teman-teman kami di masing-masing wilayah. Dari 196 kampus perguruan tinggi negeri yang ada di dalam pengelolaan kami sehari-hari, terdapat 96 account manager yang kami sebut sebagai ambasador kami, salah satunya Mas Ahmad Riza Rizky. Kami memang khususkan untuk teman-teman di Yayan Palangkaraya. Jadi beliau nanti akan menjadi perpanjangan tangan kami yang lokasinya lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Dan mudah-mudahan dari diskusi awal ini semakin jelas roadmap-nya nanti ke depan, Yayan Palangkaraya untuk menuju ke UIN sampai akhirnya nanti menjadi PTNBH dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi lebih terpetakan secara lebih jelas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena nanti bahasan yang lebih menarik justru akan disampaikan oleh rekan saya Mas Yanuar. Beliau expert selama ini ada di bagaimana membawa Telkom University dan juga akhirnya menjadi narasumber juga bagi beberapa teman-teman kami di kampus gitu ya, untuk memperbaiki, untuk memenuhi poin-poin di dalam penilaian ranking terutama Wibometrik, sehingga nanti mungkin waktunya akan lebih banyak justru di Mas Yanuar
mudah-mudahan nanti menjadikan sesuatu yang lebih menambah wawasan kita semua. Demikian, salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Baria yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita lanjut ke sambutan setelahnya, yaitu adalah sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wakil Rektor 1 IAIN Palangkaraya, Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurul Wahdah MPD. Disilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Jelas? Ya, terdengar Sangat jelas, Bu. jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Baria Ahmad Fikri dari sebagai Manajer Industrial Analysis and Performance PT Telkom Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga dan kami ucapkan terima kasih banyak karena berkenan menjadi pemateri Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo STMT ya dari Data Science Telkom University. Yang kami hormati Ibu Kepala OPT TEPD Ibu Dewi Sari Widyastuti beserta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul baik dengan secara daring, yaitu melalui Google Meet, dan ini kami ucapkan terima kasih. Google Meet ini difasilitasi oleh PT Dugi Indonesia dengan fasilitas lengkapnya di dalamnya, yang selama ini kami mungkin memakai juga sebenarnya Google Meet, tapi yang dengan kondisi terbatas. Nah, sekarang dengan komplit dengan perangkat-perangkat di dalam Google Meet-nya. Alhamdulillah, terima kasih untuk PT Dugi Indonesia. Alhamdulillah, kami sangat menyambut baik acara kegiatan yang hari ini dilaksanakan bekerjasama dengan TEPD IAIN Palangkaraya bekerjasama dengan PT Telkom dalam rangka membahas tentang bagaimana cara peningkatan peringkat webometrik IAIN Palangkaraya. Baik, selanjutnya kita haturkan salawat dan salam kita ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan para audiens yang ada di semua yang ada di Google Meet ini, IAIN Palangkaraya itu saya ingat sekali pada tahun 2019 itu ranking webometriknya itu pada ranking ke 333 kurang lebih waktu itu 333 itu untuk se-Indonesia, jadi bukan sedunia, apalagi sedunia pasti jauh sekali ribuan mungkin. Nah, untuk se-Indonesia, jadi perguruan tinggi se-Indonesia IAIN Palangkaraya berada pada posisi 333. Nah, kami kemudian berusaha untuk membuat tim bagaimana caranya supaya webometrik ini menaik. Dan kami cuma pada waktu itu hanya mencoba-coba saja dalam rangka bagaimana orang-orang, masyarakat kampus ataupun dari luar itu bisa mengunjungi webometrik kami. Jadi dengan memperbanyak konten dan sebagainya, sehingga akhirnya dari tahun ke tahun ranking webometrik tersebut naik sampai berada di bawah 300, naik sekitar 255, kemudian itu tahun 2021, kemudian di tahun 2022 naik sampai ke bawah 200, jadi 150-an, sampai pada akhirnya tahun 2023 itu ke 73. Jadi se-Indonesia IAIN Palangkaraya ranking ke 73. Waktu itu sebenarnya kami tidak tahu kenapa bisa menaik
Ya, kami anggap naiknya drastis dari tahun ke tahun itu dari 333 menjadi 73. Kami hanya berusaha untuk mengisi website-website tersebut dengan berbagai konten-konten dan berita-berita saja. Cuma kita tidak tahu ukurannya webometrik ini apa. Kenapa kami mengambil webometrik? Karena untuk di Kementerian Agama ya, meski banyak peringkat-peringkat untuk ranking perguruan tinggi itu sebenarnya banyak, tetapi untuk Kementerian Agama itu masih menggunakan webometrik. Jadi kayak sebuah kebanggaan kalau webometriknya tuh PTKIN itu ada di urutan keberapa, sehingga setiap tahun itu selalu keluar pengumuman dari Kementerian Agama, misalnya 10 besar PTKIN yang ada di Indonesia, urutan rankingnya. Kemudian ada juga 20-an begitu. Nah, karena Kementerian Agama itu masih menggunakan webometrik sebagai pengukuran ranking, akhirnya kami caranya webometrik di IAIN Palangkaraya ini terus meningkat naik begitu. Nah, di bulan Juli kemarin itu kan tiba-tiba itu ada terjadi penurunan. Kalau ranking 73 itu di bulan Januari, kalau nggak salah Januari Februari. Nah, di bulan Juli kemarin, per Juli kemarin itu menurun menjadi ranking 83. Berarti turun 10. Malah dari PTKIN yang lain yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kita yang semula se-Indonesia berada di urutan keempat PTKIN itu turun menjadi urutan kelima karena secara se-Indonesia itu 10, tapi untuk khusus PTKIN kita turun 1 tingkat. Sehingga karena kami tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa meningkatkan ranking webometrik itu, oleh sebab itu melalui acara ini saya kira penting bagi kami untuk mencari hal-hal atau untuk cari strategi bagaimana caranya untuk meningkatkan webometrik ini supaya tidak menurun dan apa yang harus kami lakukan. Nah, jadi kami berharap sekali hari ini dapat pencerahan dari Bapak pemateri ya, bagaimana strategi-strategi yang harus kami lakukan agar webometrik ini dapat meningkat. Nah, terus ini kami Bapak juga mengundang teman-teman ya seluruh dosen-dosen IAIN Palangkaraya, seluruh tendik, seluruh pemegang pemegang web atau sebagai admin di masing-masing website yang ada di fakultas maupun yang ada di program studi ataupun di jurusan, semua itu dalam rangka hari ini biar kami semua tahu bagaimana cara atau strategi yang bisa kami lakukan agar webometrik ini bisa meningkat. Jadi terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Semoga melalui kegiatan ini kami bisa berbenah diri dan harapan kami menjadi cita-cita kami ini adalah kalaulah tidak bisa untuk menjadi yang tertinggi se-Indonesia, paling tidak kami bisa nomor 1 se-PTKIN se-Indonesia. Dari 73, dari ranking 83 semoga bisa menjadi ranking 1 se-PTKIN Indonesia. Jadi begitu. Jadi kalau sekarang ranking kelima untuk PTKIN, mudah-mudahan kita nanti tahun depan bisa menjadi ranking 1 se-PTKIN Indonesia di bawah Kementerian Agama. Demikian saya kira sambutan yang bisa saya berikan. Semoga kita semua Bapak Ibu, para dosen, para tendik, para admin dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan kita betul-betul mencermati sehingga kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya sehingga cita-cita kita tersebut bisa tercapai. Dan mari kita buka kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1 yang telah memberikan sambutannya dan juga telah membuka acara siang hari ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tiba di acara inti yaitu online workshop peningkatan peringkat webometrics di IAIN Palangkaraya bersama dengan Data Science Telkom University yaitu Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo STMT yang akan dimoderatori oleh Ibu Dwi Sari Widiawati MKOM selaku Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Palangkaraya. Baik, sebelum ini Bapak Ibu mohon perhatian. Pada saat sesi tanya jawab nanti akan ada, jika ada 5 penanya terbaik akan mendapatkan reward yaitu saldo di aplikasi Ninja sejumlah 300.000 masing-masing orang.
Baik, jadi mohon disimak dengan baik-baik ya Bapak Ibu agar menjadi penanya terbaik juga. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dibuka dulu kamera Bapak Ibu. Mohon dibuka dulu kamera Bapak Ibu. Oke, udah siap semua? Baik, operator silakan. Untuk slide pertama, kita siap-siap. Saya hitung, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, pada slide selanjutnya lagi. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, ini ada 6 slide ya Bapak Ibu. Jadi kita pada slide ketiga. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Baik. Ternyata sudah ke-capture semua Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, dengan ini kita foto bersama juga sudah. Dengan ini saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama pembukaan berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya serahkan untuk diambil alih oleh moderator Ibu Dwi Sari Widiawati MKOM. Disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga suaranya kurang terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan terima kasih kepada Mbak MC yang telah membuka acara dengan sangat baik. Ya, tadi ada kendala teknis sehingga kita menggunakan satu monitor ya Mbak MC. Jadi kita tukeran layar tadi diserahkan kepada kepada Ibu Dwi Sari. Ibu Dwi Sarinya ganti laptop sini. Oke, sebelumnya saya mau absen Bapak narasumber, Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo. Apakah mendengar suara saya? Siap mendengar Ibu. Oke, siap. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat
Rektor IAIN Palangkaraya dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Ibu Dr. Nurul Wahdah MPD. Yang terhormat Manajer Industrial Analysis and Performance PT Telkom Indonesia, Bapak Baria Ahmad Fikri. Yang terhormat Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo, STMT, selaku narasumber pada siang hari ini. Dan yang kami hormati para partisipan, baik dari lingkungan IAIN Palangkaraya, maupun partisipan dari PT Telkom Indonesia dan dari PT Duta Digital Indonesia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan workshop peningkatan peringkat Webometrics di IAIN Palangkaraya. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum VT dari narasumber kita. Ya. Nama Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo, jenis kelamin laki-laki, email yanuarfirdaus@gmail.com, nomor HP 0813 222 99939, Education History, pendidikan S1 dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Informatics tahun 1997 sampai 2022. Dan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Information Technology 2022 sampai 2004. Structural Position History, saat ini beliau merupakan Vice President Digital Transformation Yayasan Pendidikan Telkom sejak Januari tahun 2018 sampai Januari 2022. Ya. Sedangkan non-academic experience, saat ini beliau merupakan komisioner dari PT Trengginas Jaya periode April 2020 sampai September 2022. Dan project experience-nya ada IT Strategic Planning University Bengkulu, position Project Manager atau Expert Team dari bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian ada IT Infrastruktur Assessment Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, posisi sebagai Project Manager atau Expert Team periode Mei sampai Juni 2023. Ya. Dan Professional Certification, sekarang beliau mempunyai Lecture Certification ya dari sertifikat dari Dikti pada tahun 2012. Kemudian beliau juga Auditor of ISO 20000 sampai 1.2011, sertifikat dari Proxys tahun 2016, dan Auditor of ISO 9001.2 2008, sertifikat dari Proxys tahun 2014. Oh ya Bapak, nanti kita sekali-sekali boleh berbincang mengenai ISO 27001 ya Pak ya. Ya, kemudian award, pernah mendapatkan award prize in Science and Technology Achievement of Institution IRP, Iglesias System Invention, Appreciator dari Fakultas Informatika Universitas Telkom tahun 2018. Kemudian Research Experience dari tahun 2022 sampai 2023, research titelnya Criteria of Higher Education Digital Transformation Maturity Assessment, funding Universitas Telkom. Community Service Experience tahun 2022, Innovillage 2022, Digital Innovation for Empower Village, funding Universitas Telkom. Scientific Publication, pernah mensubmit jurnal di Jurnal Riset Komputer, volume 9 nomor 5 tahun 2022. Kemudian Scientific Speaker, ada banyak sekali ya Scientific Speaker-nya.
Nah, yang terakhir tahun 2022 ISG Produktif ISACA Information System Audit and Control Association. Titel Scrum Master, location ISACA Telkom University September 2022. Kemudian Professional Development Digital Talent Incubator Skill Set Scrum Master Telkom Indonesia dan Telkom University. Ya, location online Agustus sampai dengan Desember 2020 di Bogor, ya. Kemudian unit manajemen training according to Malcolm Baldrige Performance Excellence Criteria. Organizernya dari Telkom Professional Certification Center Juli sampai Agustus tahun 2018, dan sebenarnya banyak sekali kurikulum vitae beliau dan kita sangat mengapresiasi dari histori dari kurikulum vitae Bapak Yanwar Firdaus Ariwibowo STMT. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kurikulum vitae dari Bapak Yanwar Firdaus Ariwibowo STMT. Kepada Bapak disilakan untuk menyampaikan materi dengan waktu kurang lebih 60 menit, yaitu hingga 14.49. Kepada Bapak Yanwar Ariwibowo STMT disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya, Bapak Ibu, share screen-nya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di siang hari ini diberi kesehatan untuk bisa saling bertatap muka meskipun lewat aplikasi Google Meet. Dan saya juga mengaturkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan dari IAIN Palangkaraya untuk memberikan materi di siang hari ini terkait dengan topik peningkatan pemeringkatan Webometrics. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 1, begitu ya, bagaimana sejarah IAIN Palangkaraya dalam meraih peringkat Webometrics dan juga berkompetisi dengan perguruan tinggi lain di PTKIN. Mohon izin, siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bagaimana cara sebuah perguruan tinggi untuk meraih peringkat yang lebih baik di Webometrics. Tadi oleh moderator sudah disampaikan terkait dengan sedikit kurikulum vitae saya. Berikut nomor telepon atau email, kalau misalkan nanti Bapak Ibu akan menghubungi saya, bisa ke nomor telepon dan email seperti yang tertera di layar. Insya Allah nanti saya siap membantu kalau misalkan ada beberapa hal yang bisa dibahas, tidak hanya terkait dengan Webometrics begitu ya, tapi juga terkait dengan transformasi digital untuk mewujudkan atau menuju menjadi digital kampus atau smart kampus. Oke, kita akan coba mulai terlebih dahulu bagaimana isu pemeringkatan ini digulirkan di dunia pendidikan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pemeringkatan di sebuah perguruan tinggi, maka sebenarnya ini tidak lain adalah bentuk dari branding sebuah universitas. Jadi ini adalah bentuk pengakuan eksternal yang diberikan kepada perguruan tinggi kita.
Meskipun sebenarnya pemeringkatan bukan satu-satunya bentuk pengakuan eksternal yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu di perguruan tinggi pasti sudah tidak asing begitu ya dengan yang disebut sebagai akreditasi. Jadi pengakuan bagaimana sebuah institusi pendidikan dan juga program studi berdasarkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Bisa akreditasi yang didapatkan secara nasional, misalkan dari BAN PT ataupun dari LAM PT. Jadi kalau sekarang ada 7 LAM PT, tergantung dengan program studinya. Atau juga akreditasi yang nanti bisa didapatkan ketika program studi kita diakui atau direcognize secara internasional. Jadi sekarang juga sudah mulai banyak perguruan tinggi yang mulai mengakreditasikan program studinya secara internasional agar diakui juga sebagai program studi yang unggul menurut atau oleh BAN PT. Kemudian yang kedua, selain akreditasi, pengakuan secara eksternal juga bisa didapatkan dari sertifikasi penjaminan mutu. Jadi misalkan perguruan tinggi kita pengen menjaminkan mutu tidak hanya secara internal tapi eksternal dengan kemudian mengajukan sertifikasi, misalkan ada sertifikasi untuk pendidikan, misalkan ISO 21000 atau sertifikasi misalkan yang berkaitan dengan TIK-nya. Jadi misalkan ada ISO 20000 atau ISO 27001. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemeringkatan. Siang hari ini kita akan fokus ke yang ketiga, yaitu salah satu pemeringkatan yang diakui secara internasional. Dan ini menjadi satu hal yang seringkali booming di berita atau di media yang ada di Indonesia. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu mungkin sering menyimak ada berita atau informasi di mana koran-koran nasional begitu ya mempublish peringkat Webometrics perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Atau misalkan ada juga yang mempublish peringkat PTKIN terbaik se-Indonesia menurut Webometrics. Nah, kalau kita bicara pemeringkatan, sebenarnya ada banyak pemeringkatan secara internasional yang meranking perguruan tinggi secara dunia. Salah satunya adalah yang berada di tengah bawah, yang siang hari ini kita akan bahas secara lebih mendalam, yaitu Webometrics. Meskipun selain Webometrics, ada juga pemeringkatan misalkan yang sebelah kiri, yaitu yang disebut Unirank, atau pemeringkatan baru yang belum lama muncul, yaitu yang sebelah kanan EduRank. Atau pemeringkatan yang sifatnya sejauh ini masih eksklusif begitu ya, karena belum semua perguruan tinggi di Indonesia, hanya sebagian kecil perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan THE, World University Ranking, atau pemeringkatan QS World University Ranking. Suatu saat nanti mungkin IAIN Palangkaraya selain mengejar pemeringkatan Webometrics, siapa tahu suatu saat juga akan direkognisi dari THE maupun QS. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor bahwa saat ini Kementerian Agama dengan PTKN atau juga misalkan yang PTKIN masih menggunakan pemeringkatan Webometrics sebagai salah satu standar terkait dengan urutan atau ranking yang dianggap sebagai world class university di dalam PTKIN itu sendiri. Sehingga kita akan coba fokus sekarang melihat bagaimana posisi IAIN Palangkaraya di peringkat Webometrics. Jadi sebenarnya apa itu Webometrics? Ini adalah sedikit gambaran yang bisa kita pahami bahwa sebenarnya Webometrics ini bukan sekedar hanya peringkat perguruan tinggi,
Tapi Webometrics ini muncul sejak 20 tahun yang lalu. Jadi Webometrics merupakan pemeringkatan yang sudah sangat lama ya Bapak Ibu, karena saat ini sudah masuk periode tahun ke-20 peringkatnya. Webometrics diciptakan awalnya sebenarnya inisiatifnya bagus, yaitu mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan riset atau penelitian, dan yang ketiga mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain maupun industri. Jadi semangat awalnya bukan hanya sekedar menilai perguruan tinggi dan menyusun berdasarkan peringkat, tapi semangatnya justru mendorong agar perguruan tinggi kita itu berkontribusi secara nyata di dalam dunia masyarakat maupun dunia industri dengan menyampaikan inovasi, menyampaikan hasil riset, dan juga kolaborasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi kita. Jadi arahnya Webometrics ini sebenarnya adalah inisiator dari open access education. Suatu saat nanti semua ilmu pengetahuan yang di-create di perguruan tinggi semestinya bisa diakses oleh masyarakat luar. Jadi tidak hanya terbatas oleh sivitas akademika atau mahasiswa dari perguruan tinggi itu saja, tapi juga bisa lintas perguruan tinggi. Dan ini kalau kita lihat di Ristek Dikti begitu ya, selama periode kepemimpinan terakhir ini, inisiatif terkait dengan MBKM ini luar biasa didorongnya. Dan sebenarnya ini inline dengan apa yang dilakukan oleh Webometrics. Nah, bagaimana Webometrics akan menilai dan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan open access education? Sebelum ke sana, kita lihat terlebih dahulu posisi peringkat dari IAIN Palangkaraya. Tadi sudah disampaikan begitu ya, posisi di peringkat Juli 2023 ini sempat turun dibandingkan dengan Januari 2023. Seperti kita ketahui bahwa Webometrics ini menilai selama 6 bulan sekali. Jadi artinya dalam 1 tahun akan ada 2 ranking yang dikeluarkan, yaitu di akhir Januari dan di akhir Juli. Artinya ini adalah ranking terakhir yang kemarin dikeluarkan, yaitu periode Juli 2023. Dan nanti kita akan melihat kembali ada ranking baru yang akan dikeluarkan di akhir Januari 2024. Dari posisi IAIN Palangkaraya yang berada di posisi Indonesian rank-nya 83. Kalau di dalam Webo angka yang lebih kecil ini menandakan peringkat yang lebih baik. Sedangkan angka yang lebih besar berarti justru menandakan posisi perguruan tinggi kita berada di bawah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian posisi dunianya berada di 5.200. Jadi dari total 31.000 perguruan tinggi sedunia yang dinilai oleh Webometrics, posisi IAIN Palangkaraya berada di posisi 5.200-an. Posisi ini didapatkan dari 3 indikator nilai di dalam Webometrics. Yang pertama adalah indikator impact. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian yang kedua indikator openness, dan yang ketiga indikator excellent. Dari 3 indikator nilai ini ternyata kampus Bapak Ibu sebenarnya baru punya 2 nilai saja, yaitu nilai impact dan nilai openness. Sedangkan nilai excellent-nya di sini yang paling kanan, ini IAIN Palangkaraya sebenarnya belum dapat nilai sama sekali. Kenapa? Karena nanti saya jelaskan begitu ya. Jadi posisi angka 7237 di ranking Juli ini adalah sebenarnya adalah nilai terendah dalam Webometrics, khusus untuk nilai excellent. Baik, kita akan melihat sekarang terkait dengan indikator penilaian dalam Webometrics.
Sebelumnya, Webometrics menilai dengan 4 indikator. Jadi ada satu indikator yang saat ini sudah dihapus atau tidak dinilai lagi, yaitu indikator present. Sebelumnya, Webometrics menilai sebuah perguruan tinggi berdasarkan total publikasi yang ada di official website pada seluruh subdomain perguruan tinggi kita. Jadi secara mudahnya adalah kalau Bapak Ibu dan seluruh sivitas akademika sering upload konten di webnya perguruan tinggi, bisa web officialnya, bisa web fakultas, bisa webnya mahasiswa, bisa webnya unit layanan, dan seterusnya. Semakin banyak yang diupload, maka nilai presentnya semakin baik. Cuman nilai ini tahun 2023 tidak ada lagi. Dan tahun ini yang tersisa sekarang hanya ada 3 indikator nilai saja. Jadi kalau dulu banyak kampus yang pengen mendapatkan nilai present ini, caranya mengupload semua properti yang dimiliki oleh perguruan tinggi di situs webnya kampus. Contoh misalkan ada tugas akhir atau skripsi, ada tesis, ada disertasi, begitu ya. Filenya dipotong-potong, kemudian diupload biar semakin banyak file yang ada di institusi akan mendapatkan nilai present yang naik. Tapi sekarang ternyata sudah nggak dinilai lagi. Jadi yang dinilai sekarang tersisa hanya 3 indikator saja. Yang pertama adalah indikator impact. Ini adalah indikator yang punya bobot paling besar di Webometrics, yaitu bobotnya adalah 50%. Artinya apa? Artinya dari semua komponen nilai Webometrics, setengahnya sendiri adalah nilai impact. Nilai impact sebenarnya tidak bisa didapatkan kalau perguruan tinggi tidak punya present yang baik. Jadi saya ulangi ya, meskipun nilai present dihapus, tapi sebenarnya nilai impact tidak mungkin didapatkan oleh perguruan tinggi kalau presentnya nggak bagus. Jadi sebenarnya meskipun presentnya dihapus, sebenarnya Webometrics masih tetap menilai begitu ya, karena impact kita akan dipengaruhi oleh present yang bagus. Apa sebenarnya nilai impact? Sederhananya nilai impact adalah menggambarkan popularitas dari perguruan tinggi kita. Semakin populer perguruan tinggi kita, maka nilai impact-nya akan semakin tinggi. Dari mana Webometrics akan mengukur itu? Jadi Webometrics akan melihat berdasarkan jumlah backlink atau tautan eksternal dari web lain di luar webnya kampus yang mereferensikan atau menautkan atau mensitasi konten yang ada di web kita. Jadi contoh sederhana misalkan Bapak Ibu researcher atau dosen di IAIN Palangkaraya punya riset misalkan pengembangan aplikasi untuk mendukung misalkan bagaimana mahasiswa mempraktekkan nilai-nilai keislaman. Ketika aplikasi ini semakin terkenal, maka nanti akan banyak konten atau media di luar web kampus yang menuliskan tentang IAIN Palangkaraya dengan inovasi aplikasi tadi. Dan mereferensikan beritanya ke webnya Universitas atau IAIN Palangkaraya. Artinya apa? Artinya kalau semakin banyak situs web eksternal yang menautkan informasi ke konten web kita, maka skor impact-nya akan naik. Jadi ranking impact-nya juga akan naik. Dari mana datanya? Webometrics menggunakan data dari 2 tools, yaitu yang pertama Ahrefs dan yang kedua Majestic. Tapi sebenarnya fokusnya Webometrics menggunakan data dari Ahrefs.
Oke, ini gambaran terlebih dahulu ya, metodologi yang digunakan oleh Webometrics. Kemudian kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu openness. Openness ini adalah indikator dengan bobot paling kecil, karena hanya memegang bobot 10% saja Bapak Ibu. Kalau tadi impact 50%, openness ternyata hanya kecil sekali. Tapi, meskipun skor atau bobotnya kecil, ternyata banyak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di Indonesia, yang tidak mendapatkan skor openness. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya mereka punya komponen skornya, tapi dianggap melakukan pelanggaran oleh Webometrics. Tapi alhamdulillah ternyata di IAIN Palangkaraya tidak terjadi pelanggaran ya. Jadi artinya nilai openness-nya ada. Tapi Bapak Ibu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena pelanggaran bisa tercipta kapanpun. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apa sih sebenarnya openness? Openness adalah Webo akan menilai bagaimana produktivitas ilmiah dari sebuah perguruan tinggi yang bisa menarik sitasi eksternal ke hasil riset atau publikasi kita. Contoh misalkan, tadi hasil riset seorang dosen membuat aplikasi, kemudian ditulis dalam bentuk paper atau jurnal. Papernya atau jurnalnya publish, bisa ke conference, bisa ke jurnal, atau juga misalkan bisa ke media massa. Kemudian, hasil publikasinya akan diindeks dalam profil Google Scholar dari si dosen tersebut. Jadi sumber datanya di sini adalah Google Scholar. Bapak Ibu mungkin sudah punya profil Google Scholar, tapi bagi yang belum, sebenarnya Webometrics mewajibkan semua dosen untuk punya Google Scholar profil. Webometrics akan mengumpulkan dari data Google Scholar, tapi yang dinilai hanya top 310 author saja yang sudah diurutkan berdasarkan jumlah sitasi dari seluruh paper yang ada di profil masing-masing. Jadi misalkan Bapak Ibu punya 10 paper dan dari 10 paper disitasi sebanyak misalkan 200 kali. Sementara dosen lain punya lebih banyak paper tapi jumlah sitasinya di bawah 200, maka posisi Bapak Ibu akan di atasnya dosen yang lain. Nah, Webo akan menggunakan atau menilai, menghitung total jumlah sitasi dari 310 author, tapi 20 author pertamanya tidak dihitung. Jadi, excluding dari top 20 yang ada di urutan Google Scholar Profile. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Oke, kemudian yang ketiga, yaitu excellent, atau nilai dari Scholar. Excellent ini bobotnya 40%. Apa excellent? Excellent adalah jumlah publikasi ilmiah, terutama jurnal ya, yang terindeks dalam jurnal yang bereputasi. Tapi harus masuk dari atau menjadi bagian top 10 most cited journal. Sumber datanya dari mana? Webometrics menggunakan sumber data dari Simago. Jadi seperti kita ketahui, Simago atau SJR ini adalah indeks seperti halnya Google Scholar, tapi dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Data yang dipakai ini bukan data real time, tapi data tahun terakhir kemarin dan mundur 5 tahun sebelumnya. Artinya apa? Kalau tadi IAIN Palangkaraya belum punya nilai excellent, berarti dari semua publikasi ilmiah dosen-dosen IAIN Palangkaraya, belum ada yang masuk
dalam top 10% most cited journal. Contoh sederhananya misalkan ada jurnal berdasarkan area misalkan teknologi informasi atau IT. Nah, ini adalah satu bidang atau area yang jumlah jurnalnya sangat banyak. Contoh misalkan berdasarkan 5 tahun datanya Simago, untuk jurnal IT ada sebanyak 4 juta jurnal. Artinya, agar perguruan tinggi kita dapat nilai excellent, maka jurnal Bapak Ibu itu harus disitasi dan jumlah sitasinya masuk dalam top 10% most cited jurnal. Artinya apa? Artinya kalau diurutkan berdasarkan sitasi terbanyak sampai sitasi terendah atau paling sedikit, maka paper atau jurnal Bapak Ibu harus berada di urutan maksimal 400.000. Kalau dari total jurnal sedunianya ada 4 juta. Oke, ini adalah dasar-dasar terkait dengan bagaimana Webometrics menilai sebuah kampus. Kemudian kita akan menilik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor, bahwa posisi Webometrics-nya sempat berada di peringkat ke-73 di Januari atau awal tahun kemarin. Tapi ternyata di Juli kemarin turun lagi, dan turunnya 10 peringkat begitu ya. Kenapa kok bisa turun dan apa yang menyebabkan? Baik, nanti akan kita lihat. Kalau peringkat ID rank-nya turun, maka sudah bisa dipastikan sebenarnya world rank-nya juga turun. Peringkat dunianya juga turun. Yang tadinya dari 5.040, sekarang jadi 5.279. Kalau dibedah berdasarkan komponen nilainya, ternyata ketiga komponen nilai turun. Mulai dari impact-nya turun, openness-nya turun, excellent-nya juga turun. Meskipun sebenarnya sepanjang sejarahnya IAIN Palangkaraya belum pernah mendapatkan nilai excellent. Nah, pembelajarannya kita bisa dapatkan Bapak Ibu di sini. Artinya selama ini berarti IAIN Palangkaraya itu baru dapat skor 2 indikator ini saja. Karena indikator excellent-nya belum dapat skor sama sekali. Artinya dengan komponen 60% bobot, Bapak Ibu sudah berada di peringkat sampai dengan pernah di peringkat sampai dengan 70-an. Sedangkan kalau nanti pengen memperbaiki peringkat lagi, berarti selain impact dan openness yang diperbaiki, maka kita juga harus cari tahu bagaimana pecah telur nilai excellent. Bagaimana cara mendapatkan nilai excellent. Ini data yang saya coba dapatkan dari postingannya UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berada di posisi pertama peringkat PTKIN, begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan UIN SH Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan UIN Malang, dan posisi keempat yang sebelumnya IAIN Palangkaraya sekarang diambil alih oleh UIN Sunan Kalijaga Jogja. Nah, dari yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor tadi, berarti sebenarnya komitmen pimpinan berusaha banget begitu ya untuk bisa menaikkan peringkat IAIN Palangkaraya, setidaknya kembali ke peringkat keempat atau bisa masuk dalam 3 besar. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apakah obsesi atau target ini terlalu tinggi atau tidak? Tapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya menjadi peringkat 3 besar pun posisinya sebenarnya nggak jauh-jauh dari posisi saat ini di IAIN Palangkaraya. Kenapa? Karena Indonesian rank-nya dari 82 cuma selisih sedikit sekali begitu ya dengan peringkat 76. Berarti harusnya potensi untuk menjadi 3 besar
sangat mungkin diraih. Nah, ini contoh positioning yang lain begitu ya. Kampus yang ada di Palangkaraya juga, UPR, berada di posisi 70 besar dan di atas IAIN Palangkaraya. Yang membedakan sebenarnya, padahal ya kalau Bapak Ibu kita lihat, impact-nya Bapak Ibu sudah jauh lebih bagus. Jauh sekali begitu ya. Tapi openness-nya memang kalah. Dan yang terakhir yaitu UPR mereka sudah punya nilai excellent. Sedangkan di Bapak Ibu nilainya belum ada. Kita akan lihat sekarang posisi bagaimana 5 besar Webometrics Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah ternyata pergerakan dari Januari ke Juli, kampus-kampus Indonesia itu posisi world rank-nya naik. Jadi artinya kampus-kampus di negeri kita ini direkognisi secara internasional, posisi mereka naik. Tapi di sini juga menandakan bahwa artinya persaingan untuk mendapatkan ranking lebih atas itu lebih berat. Di sisi yang lain, ternyata nilai impact-nya mayoritas turun. Nilai openness-nya juga mayoritas turun. Dan sebaliknya, nilai excellent-nya mayoritas naik. Padahal tadi di kampus Bapak Ibu, baru yang berkontribusi baru 2 komponen nilai saja. Seandainya komponen nilai yang ketiga ini sudah didapatkan, maka bisa diprediksi begitu ya, posisinya nanti akan melesat naiknya luar biasa. Kenapa? Karena impact dan openness-nya sudah dapat. Tapi perlu diingat bahwa kalau kita pengen menargetkan sesuatu peringkat di Webometrics, ya jangan hanya membidik satu indikator saja, tapi harus ketiga-tiganya diperbaiki. Nah, bagaimana caranya agar bisa memperbaiki ketiga indikator? Kita mulai dari strategi yang pertama, yaitu strategi untuk menaikkan peringkat Webometrics kita berdasarkan setiap indikator. Kita mulai dari indikator impact. Tadi disebutkan impact ini bobotnya paling besar, begitu ya, 50%. Dan ini didapatkan dengan semakin banyak jumlah tautan eksternalnya, maka semakin besar skornya. Sehingga nilai ranking impact-nya akan naik. Cara mudahnya digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita punya konten di website perguruan tinggi kita, maka seandainya ada konten di web lain yang mereferensikan, yang punya backlink ke perguruan tinggi kita, maka akan dihitung 1 skor. Jadi, semakin terkenal kampus kita, semakin tinggi skor impact-nya. Bagaimana caranya agar kampus kita terkenal? Maka semua informasi, semua aktivitas, semua kegiatan ada di kampus, silahkan diposting atau dipublikasikan di web. Saya yakin Bapak Ibu di institusi, di fakultas, di program studi, atau bahkan mahasiswa, sebenarnya setiap minggu pasti ada aktivitas ya. Tapi bisa jadi aktivitasnya banyak belum diposting di web. Berarti cara yang pertama adalah membiasakan untuk posting di web. Kalau sudah, nanti baru kita akan lakukan bagaimana sesuatu yang disebut sebagai backlink engineering, yaitu memberdayakan agar jumlah backlink-nya banyak. Ada cara yang terbukti bahwa bisa menaikkan nilai impact secara signifikan. Yaitu yang pertama, backlink engineering dengan cara membuat backlink yang tersebar di subnet IP address yang berbeda. Nah, ini bicaranya sudah
dengan teman-teman TIPD begitu ya. Kita akan create backlink, memberdayakan tim. Dan kami juga biasa mendampingi di beberapa perguruan tinggi lain untuk mendorong atau mendapatkan nilai Webometrics yang lebih tinggi. Biasanya kami nanti akan minta Bapak Ibu untuk mengoptimalkan peran dari mahasiswanya. Ini mahasiswanya kan banyak begitu ya. Nah, nanti bisa misalkan dengan anak magang begitu ya untuk membantu teman-teman TIPD melakukan backlink engineering. Trik-triknya ada semua begitu ya. Jadi ini terbukti bisa meningkatkan jumlah skor dari impact di Webometrics. Artinya kalau skornya naik berarti pasti nanti impact rank-nya juga naik. Kemudian cara kedua yaitu melakukan block walking. Block walking itu adalah kita mengunjungi banyak domain di luar, kemudian kita menaruh atau membuat sebuah backlink di blog tadi ke situs web perguruan tinggi kita. Semakin banyak domain yang berbeda, semakin banyak jenis domainnya, semakin banyak berbeda negara, maka nanti akan dianggap popularitas kita naik. Sebenarnya kalau perguruan tinggi yang sudah besar, ini mungkin secara natural akan berjalan apa adanya begitu ya. Tapi bagi beberapa perguruan tinggi ini perlu dibantu, didorong dulu. Kenapa? Karena belum menjadi budaya. Nah, agar bisa menjadi budaya bagaimana? Ya tadi harus dipaksa dulu, didorong dulu, agar suatu saat nanti jadi terbiasa. Sehingga kalau misalkan di IAIN Palangkaraya ini belum dilakukan dengan optimal, maka ini bisa didorong untuk menciptakan budaya agar secara tidak langsung nanti menaikkan popularitas IAIN Palangkaraya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana strategi kita di search engine. Ada istilahnya search engine optimizing. Kita harus membuat konten website kita agar konten website kita itu diindeks dan kalau dicari di search engine, maka mencari apapun akan ketemunya adalah di domainnya IAIN Palangkaraya. Ini banyak sekali triknya. Cuman trik ini harus didorong juga dengan membuat kontennya. Jadi nggak mungkin kita akan mendorong trik untuk mendapatkan SEO yang baik tanpa dimulai dengan menulis konten. Nah, menulis konten ini butuh banyak kontribusi konten kreator. Konten kreator itu tidak selalu harus Bapak Ibu pegawai, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik ya. Tapi bisa juga melibatkan mahasiswa, bisa melibatkan anak-anak magang. Untuk apa? Untuk mengenerate konten. Berarti sebenarnya ini tuh kita masih mengenerate nilai present yang saat ini sudah dihapus begitu ya. Kenapa ini butuh? Karena untuk dapat backlink, maka kita harus mulai dengan membuat konten yang menarik agar orang lain di luar bersedia membuat backlink ke kampus kita. Oke, kemudian kalau sudah, nanti ada banyak mekanisme untuk menjaga reputasi domain dan inspeksi keyword yang ada. Jadi hati-hati untuk ketika kita mendorong mendapatkan skor impact yang lebih tinggi, maka kita juga perlu menjamin bahwa keyword-keyword yang ada di web kampus kita itu sesuai. Contoh nih, ada kampus yang kemudian create kontennya pakai tools, atau bahkan justru kemudian ada malware atau hacking dari luar, yang kemudian ada konten-konten yang tidak seharusnya muncul di domainnya kampus. Nah, ini tetap harus dimonitor oleh teman-teman TIPD. Tetapi, sekali lagi, TIPD tidak mungkin bergerak sendiri untuk mendorong indikator impact. Perlu didukung oleh semua sivitas akademika. Seandainya semua sivitas bergerak, maka nilai impact ini akan terdorongnya luar biasa, Bapak Ibu. Dan nanti diakhiri
yaitu dengan adanya SEO audit. Nah, ini mungkin cukup lebih teknis lagi ya. Nanti kalau misalkan perlu lebih mendalam, kita bisa banyak berdiskusi. Berarti sebenarnya kalau seandainya impact rank tadi dari top 5 Indonesia itu turun semua, maka Bapak Ibu harus membuktikan bahwa impact rank-nya IAIN Palangkaraya justru bisa didorong naik. Oke, itu tadi gambaran bagaimana strategi mendorong nilai impact. Sekarang yang kedua, openness. Openness tadi adalah dari Google Scholar Profile. Kenapa openness-nya masih relatif rendah rankingnya? Nanti Bapak Ibu bisa cek. Ini PIPD perlu berkolaborasi dengan LPPM atau pengelola publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya, untuk memastikan apakah semua dosen di IAIN Palangkaraya sudah punya akun Google Scholar atau belum. Kalau belum, maka segera didorong semua dosennya harus punya. Tapi tidak bisa kemudian sembarangan punya akun. Kenapa? Karena akun yang ada di Google Scholar harus terverifikasi pakai email domainnya perguruan tinggi. Jadi bukan pakai email personal, bukan pakai email yang lain. Kemudian dipastikan tidak ada satu orang dosen yang punya 2 akun ya. Jadi harus satu akun, satu dosen, satu akun. Kemudian Bapak Ibu standarisasi akun. Termasuk mulai dari cara menuliskan nama. Contoh misalkan di akun nama tidak pakai gelar misalkan. Maka semua institusi dituliskan tanpa gelar. Cara menuliskan afiliasinya, apakah dituliskan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, atau dituliskan IAIN Palangkaraya, atau yang mana? Distandarisasi, disamakan. Nanti mohon LPPM mulai mengeluarkan standarisasi ini. Kenapa? Karena ini akan berdampak nanti ke publikasi juga. Dan publikasi akan berdampaknya nanti ke nilai excellent. Jadi sebenarnya semua saling berkaitan begitu ya. Kemudian juga harus dipastikan tidak ada akun non-human. Dan sepertinya di Palangkaraya ini sudah tidak ada begitu ya, akun misalkan akun jurnal, akun konferensi, atau akun yang lain. Dan dibersihkan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Nah, bisa jadi kenapa salah satunya nilai Google Scholar-nya belum optimal, bisa jadi karena belum semua dosen punya akun, atau bisa jadi masih ada pelanggaran-pelanggaran di profil Google Scholar setiap dosen. Cara mudahnya adalah kalau Bapak Ibu masuk ke Google Scholar profil Bapak Ibu, kalau ada tanda bintangnya, berarti di situ dicurigai ada pelanggaran. Pelanggaran itu misalkan sederhana, misalkan seperti ini. Ada satu paper yang sebenarnya bukan paper Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masukin ke dalam daftar publikasi Bapak Ibu. Atau misalkan ada satu paper, tapi Bapak Ibu indeks 2 kali di dalam profil Bapak Ibu. Atau misalkan ada paper Bapak Ibu, tapi bukan afiliasinya di IAIN Palangkaraya. Misalkan pada saat kemarin ada yang studi lanjut, afiliasinya pakai afiliasi dari kampus tempat studi lanjut. Nah, ini kemudian dimasukkan di indeks. Ini juga nanti akan dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran. Dan masih banyak lagi. Jadi nanti dari Bapak Ibu LPPM perlu memastikan. Nah, ini tidak mudah ya. Kenapa? Karena yang harus mastiin adalah semua dosen. Jadi seandainya misalkan ada 300 dosen, maka ya 300 dosen semua harus aktif untuk memastikan profil Google Scholar-nya tidak ada pelanggaran. Oke. Nah, dari 5 besar tadi, ternyata juga memang mayoritas openness-nya turun. Berarti apa sih? Berarti kalau ranking dunianya mayoritas turun, berarti secara dunia itu sebenarnya kampus-kampus di luar
justru openness-nya naik, sementara kita turun. Berarti citasi di mereka lebih banyak dibandingkan di kita. Dan yang terakhir adalah dari indikator excellent, Bapak Ibu. Jadi kalau excellent, ini yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini IAIN Palangkaraya belum dapat nilai begitu ya. Kenapa? Karena belum ada paper atau jurnal yang masuk top 10% most cited journal berdasarkan data Simago 5 tahun terakhir sampai dengan terakhir tahun lalu. Bagaimana caranya biar bisa masuk ke sana? Ini sekali lagi butuh dukungan dari semua sivitas akademika, terutama dosen, dibantu oleh prodi, fakultas, dan dikelola oleh LPPM. Caranya bagaimana? Caranya setiap prodi harus punya roadmap penelitian jangka panjang. Jadi jangan sampai dosen hari ini penelitiannya A, besok penelitiannya B. Nah ini akan tidak membantu dalam proses meningkatkan indikator excellent. Agar bisa excellent-nya pecah telur atau dapat nilai, maka roadmap yang dibuat tadi terkait dengan penelitian jangka panjang di perguruan tinggi, maka harus membidik area-area yang masuk top 10% most cited journal. Nah, ini di beberapa perguruan tinggi yang kami dampingi, kami buka data begitu ya. Jadi tadi di Impact kami buka data pakai datanya Ahref yang dipakai oleh Webometrics. Di Openness kami buka data pakai datanya Google Scholar. Dan di Excellent kami buka datanya pakai data Simago. Kami biasanya komparasikan apple to apple. Contoh misalkan, tadi di atas IAIN Palangkaraya ada Sunan Kalijaga Jogja, gitu ya. Kemudian ada UIN Malang. Nah kami komparasikan, nanti kami bantu komparasikan, buka data. Kok bisa sih mereka lebih tinggi dari kampus kita? Apa yang bikin lebih tinggi? Nanti kita lihat. Sampai dengan kita bisa membandingin. Karena Webometrics ini adalah persaingan terbuka, jadi contoh misalkan, Bapak Ibu dapat skor 100 di satu komponen. Tapi kalau perguruan tinggi lain, kompetitor Bapak Ibu dapat skor 150, maka sebenarnya ranking Bapak Ibu belum tentu akan naik, bisa jadi malah turun. Kenapa? Karena mereka berlari lebih kencang dibandingkan kita. Sehingga untuk membuat strategi-strategi ini selain cara-cara secara internal dilakukan, tapi juga harus ada monitoring dan evaluasi, yaitu memantau bagaimana progres yang ada di perguruan tinggi kita dibandingkan dengan perguruan tinggi kompetitor. Bahkan cara ini di beberapa kampus juga akhirnya untuk mendapatkan nilai excellent dilakukan dengan poin yang ketiga, yaitu justru kompetitornya diajak berkolaborasi. Jadi misalkan nih Bapak Ibu pengen dapat nilai excellent yang baik, Bapak Ibu bisa kolaborasi itu. Tadi kan 4 poin yang di atasnya semua sudah punya nilai excellent ya. Ajak kolaborasi, riset bareng. Membuat satu riset kolaboratif yang sehingga nanti si paper Bapak Ibu juga bisa terdongkrak oleh citasi antar perguruan tinggi. Siapa tahu suatu saat nanti masuk dalam top 10% most cited journal. Cuman sekali lagi, kalau tadi indikator impact dan openness itu bisa dilakukan secara instan, instan itu artinya kalau kita lakukan sekarang mungkin di indikator, di pemeringkatan Webometrics periode berikutnya langsung berdampak, kelihatan naiknya. Tapi kalau excellent ini adalah satu indikator yang hanya bisa terlihat setelah jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan publikasi di tahun 2023 ini, belum tentu nanti di Webo tahun depan sudah muncul nilai excellent-nya. Bisa jadi baru 2 tahun lagi, bisa jadi baru 3 tahun lagi. Kenapa? Karena untuk dapat posisi top 10% most cited journal itu nggak mudah. Itu butuh waktu yang panjang. Ya, itu tadi gambarannya Bapak Ibu. Bahkan yang menarik ternyata mayoritas perguruan tinggi di Indonesia itu excellent-nya naik. Berarti ini IAIN Palangkaraya harus sudah mulai segera bangun begitu ya,
untuk membuat pecah telur di nilai excellent. Nah, ini ada sedikit lesson learn yang coba saya gambarkan. Ini saya mencoba mengcapture 16 besar perguruan tinggi di Indonesia menurut Webometrics. Dan ternyata di 16 besar ini semuanya punya nilai impact rank yang tinggi atau rankingnya kecil, openness-nya tinggi, excellent-nya tinggi. Berarti artinya kalau kita posisinya masih di 3.000-an, 2.000-an tadi gitu ya, world rank-nya, maka kemungkinan besar untuk dapat 16 besar sangat sulit. Sekarang kita lihat kalau openness rank-nya. Ada banyak kampus yang openness rank-nya di blacklist atau nggak dapat nilai. Tapi masih bisa ternyata berada di posisi 17. Kenapa? Karena tadi openness itu cuma 10% ya, Bapak Ibu. Makanya karena bobotnya kecil, kalau dia dapat pelanggaran atau dapat penalti, masih bisa tetap masuk ke 17 besar. Tapi syaratnya, excellent rank-nya harus benar-benar excellent nilainya. Nah, sekarang bagaimana dengan excellent rank yang belum pecah telur? Ternyata excellent rank yang belum pecah telur itu terakhir kemarin maksimal hanya bisa menduduki peringkat di 68, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dari 83 di sini begitu, Bapak Ibu akan optimalkan, ini yang masih bisa dioptimalkan, ini impact rank-nya kami yakin bisa dioptimalkan, openness-nya saya yakin juga masih sangat bisa. Nah, ini potensi naik, kemungkinan naiknya hanya segini. Kalau selama excellent rank-nya belum pecah telur. Jadi, agar excellent-nya bisa, agar rankingnya bisa masuk ke 60 besar atau lebih kecil lagi, maka excellent-nya harus dapat nilai. Ya, itu tadi kira-kira gambaran bagaimana yang bisa dilakukan, dan ini ada beberapa checklist yang nanti bisa ditindaklanjuti begitu ya, bagaimana memanfaatkan data dari Ahref, memanfaatkan data dari SEO, dan kaitannya untuk menaikkan apakah di impact, openness, atau excellent. Satu hal yang saya coba sampaikan, pesankan adalah saya coba loncat ke sini terlebih dahulu. Jadi peringkat Webometrics ini bukan hanya perannya TIPD saja, tapi harus dimulai dari pimpinan. Ini di IAIN Palangkaraya sudah luar biasa begitu ya, komitmen pimpinannya. Tim TIPD-nya nanti terlibat, melibatkan juga unit dan program studi, dan melibatkan semua sivitas akademika, khususnya dosen. Artinya apa? Artinya Webometrics ini pencapaian bersama. Nanti tim IT berkolaborasi dengan LPPM, mendorong semua dosen untuk membantu agar ranking perguruan tinggi kita naik. Kemudian kalau sudah, maka selain menyiapkan, selain mencermati, juga harus dikelola dengan baik. Artinya jangan sampai kalau kita posisinya sudah naik, kemudian kita terlena begitu ya. Nah, contoh mungkin tadi rankingnya pernah 73, nah mungkin Bapak Ibu kemarin sempat sedikit terlena, akhirnya ternyata malah turun 10 begitu ya. Nanti kita bisa bedah lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang menyebabkan turun. Nah, kalau misalkan dalam proses pendampingan pemeringkatan Webometrics, kami nanti akan bedah, bantu Bapak Ibu untuk membedah lebih lanjut. Apa sih data apa sih yang bikin nilai impact-nya turun? Data apa sih yang membuat nilai openness-nya turun? Itu tadi yang mungkin bisa saya sampaikan dalam sesi 1 jam ini terkait dengan bagaimana menaikkan peringkat Webometrics. Dan terakhir, ini menjadi komitmen bersama Bapak Ibu, bahwa Webometrics sebenarnya bukan satu-satunya tujuan begitu ya, tapi begitu Bapak Ibu mendorong untuk mengimplementasikan atau meningkatkan Webometrics, maka sebenarnya akan ada banyak perubahan yang terjadi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Mulai dari budayanya berubah,
budaya risetnya berubah, budaya publikasinya berubah, semua akan terdorong lebih baik. Dan dari sini baru kita simpulkan bahwa benar-benar ternyata Webometrics akan mendorong open access education, menciptakan sebuah perguruan tinggi yang baik dan direcognize secara dunia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yanuar Firdaus Ari Wibowo STMT yang telah membawakan materi sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kami. Sepertinya 60 menit sangat kurang ya, Bapak. Seharusnya 120 menit seharusnya ya, Pak ya. 2 Tapi mungkin SKS nanti ya, kita Bu. bisa. 12 SKS. Tapi itu berbeda lagi katanya SKS itu nanti. Itu workshop dengan TIPD aja nanti, Pak. Dengan TIPD dan LP2M. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi, soalnya sangat menarik tadi. Saya sebenarnya masih pengen mendengarkan, Pak. Cuman kayaknya audiens kita nggak sabar lagi pengen bertanya kepada Bapak narasumber. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab, boleh mic-nya, Bapak Ibu audiens, boleh mic-nya dihidupkan. Saya minta cakepnya, supaya nggak ngantuk ini siang-siang ikut webinar. Oke, ikan sepat, ikan kakap. Mari merapat, kita adakan tanya jawab. Oke, Bapak Ibu ada silahkan bisa raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan bagi 5 penanya terbaik kita punya e-wallet link aja sebesar Rp300.000. Baik, kepada Bapak Ma'ruf Kusbianto ST, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator kesempatan buat tanya jawabnya. Jadi menarik paparan dari Pak Yanuar. Kebetulan saya dari tim TIPD Pak, yang handle 1 tahun lebih ini tentang website dan permasalahannya gitu. Yang kita tahu Webometrics tuh awalnya tuh cuman tentang posting-posting berita udah gitu aja. Ternyata ada perspektif lain yang harus dipenuhi juga. Cuman yang belum dipaparkan mungkin tentang terkait bilingual di website itu apakah berpengaruh Pak sama Webometrics? Jadi kan ada beberapa website kalau kita udah lihat-lihat top 10 lah mungkin itu mereka nyediain minimal 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apakah itu juga akan mendongkrak dari sisi Webometrics juga atau enggak? Dan juga kayaknya ini nggak bisa berhenti di sini Pak, karena Webometrics juga kaitannya sama search engine optimizing ya. Jadi optimasi search engine juga wajib diberlanjutkan karena selain kita tahu Webometrics apa, kayaknya dari segi optimasi search engine juga kita perlu tahu gitu mendalam. Mungkin dari Telkom bisa memfasilitasi karena kebetulan TIPD belum ada yang dalam mengetahui tentang SEO tersebut Pak. Terima kasih, saya Ma'ruf Kusbianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ma'ruf Kusbianto. Kita buka satu pertanyaan lagi ya Bapak. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, kita buka 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua yaitu Bapak Jelang Anofosa. Dipersilakan. Monggo Pak Jelang. Sepertinya terlempar keluar. Oke, kalau begitu boleh langsung jawab pertanyaan Pak Yanuar, dipersilakan. Oke, siap Pak Ma'ruf. Terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama adalah bilingual. Kalau saya jawab bahkan jangankan bilingual ya, harusnya IAIN bilingual nih. Indonesia, Inggris dan Arab begitu. Mestinya begitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa bilingual? Apakah mendorong Webo atau tidak? Secara langsung sudah tidak. Kenapa? Karena kalau kemarin bilingual itu termasuk bagian dari nilai present.
Karena sekarang present sudah nggak ada, tapi bilingual sangat mendorong nilai impact. Kok bisa? Situs-situs luar negeri, pengunjung luar negeri tidak mungkin akan mereferensikan IAIN Palangkaraya kalau mereka tidak memahami konten dalam bahasa. Sehingga kalau sekarang masih single bahasa Indonesia saja, mohon berikutnya sudah harus disiapkan. Mulai dari bilingual, mulai dari mana? Mulai dari official webnya. Nanti bertambah lagi, tambah ke webnya fakultas, tambah ke webnya prodi, tambah ke webnya unit, tambah ke webnya mahasiswa, dan seterusnya. Bahkan kalau tadi bisa, kenapa tidak 3 bahasa sekaligus begitu ya? Karena kalau semakin banyak bahasa yang bisa dipahami oleh orang luar, maka nanti popularitasnya akan naik. Jadi, bilingual secara tidak langsung sangat mendorong untuk mendapatkan nilai impact. Kemudian yang kedua SEO, betul Pak Maruf. Jadi kalau kami di dalam yang tadi saya sampaikan yang paket 12 SKS itu memang ada termasuk bagaimana strategi-strategi mengimplementasikan SEO. Jadi dibantu bagaimana sebuah kampus bisa melakukan SEO. Ini tidak hanya untuk TIPD, tapi bagi semua operator web, semua konten kreator webnya. Perlu tahu, kenapa? Karena ya menulis konten itu harus sesuatu yang menarik. Konten tidak perlu panjang-panjang begitu ya. Jadi konten boleh mungkin malah kontennya pendek-pendek. Tapi konten itu harus menarik perhatian agar dikunjungi, agar direferatkan oleh orang lain. Semoga bisa menjawab ya Pak Ma'ruf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Maruf? Mungkin masih mau ada yang mau dibales? Kayaknya tinggal nunggu yang 12 SKS tadi Bu, jadi cukup. Oh itu kayaknya kita perlu ini nih, kita colek Ibu WR untuk 12 SKS bersama Pak Yanuar nanti ya, TIPD, LP2M, dan Pak Yanuar. Baik, penanya selanjutnya yaitu Bapak Jelang Anovasa. Silahkan Bapak. Sudah kedengar Bu? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri, izin pimpinan, dan semua hadirin yang ada. Saya Jelang dari Tadris Fisika IAIN Palangkaraya. Langsung ke studi kasus saja Pak, pertanyaan saya Pak ya. Situs prodi kami itu kan dibuat di tahun 2012. Di tahun 2012 itu mungkin fasilitasnya sangat terbatas lah di sini, sehingga waktu itu situs prodi ini dibuat menggunakan Blogspot Pak, tapi sekarang sudah dihubungkan menggunakan domain IAIN Palangkaraya. Nah, ada beberapa kelebihan yang memang ya, kalau Blogspot terakhir tahun 2021 saya menggunakan tema berbayar sehingga SEO-nya bagus. Terus kemudian saya juga bisa daftarkan ke Google Search Console ya, sehingga setiap bulan, awal bulan itu biasanya ada laporan website Anda apa kata kunci yang paling dicari sama orang di website Anda itu keluar Pak. Nah, pertanyaan saya apakah tindakan kami menggunakan Blogspot ini tetap perlu dilanjutkan atau ada saran lain, sehingga misalkan kalau yang lain kan pakai WordPress yang sudah di server sendiri, apakah ke arah ke WordPress itu atau tetap dilanjutkan ke Blogspot, sementara Blogspot sendiri pun juga punya banyak keterbatasan fitur maupun aksesibilitasnya. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yanuar. Oke, baik. Terima kasih Pak Jelang. Jadi sebelum berbicara apakah tetap mempertahankan Blogspot atau WordPress, sebenarnya ada yang harusnya disiapkan dulu Pak. Saya coba sebentar tambah sedikit share screen ya. Ini menarik pertanyaannya. Sorry.
Sebentar, sepertinya salah. Jadi kalau di perguruan tinggi, kita sebelum bicara terkait dengan mau pakai skrip apa begitu ya. Sebentar, kenapa saya jadi nggak bisa share screen? Kenapa munculnya cannot share your screen ya? Atau saya coba jawab dulu ya Pak Jelang. Jadi sebelum kita bicara WordPress atau Blogspot, maka yang harus ditanyakan apakah di perguruan tinggi kita sudah punya standarisasi web dan konten. Kalau belum, maka itu yang harus dibuat dulu. Sehingga kita harus bikin nih standarisasi web itu harus seperti apa, mulai dari layout-nya, mulai dari kontennya harus bagaimana, itu dibuat dulu, kemudian disahkan sebagai aturan rektor, nanti kemudian diimplementasikan. Artinya apa? Artinya, kalau sudah punya standarisasi, maka nanti teman-teman TIPD akan meng-create aplikasi web dengan satu style yang sama, satu platform yang sama. Nah, pertimbangan WordPress atau Blogspot, betul, memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Ya, kita nggak bisa kemudian misalkan harus ngadopsi dua-duanya. Jadi nanti kita bandingkan, kita pilihkan berdasarkan standarisasi konten yang pengen dicapai oleh Yayan Palangkaraya seperti apa. Dan standarisasi konten itu yang nanti harus dipenuhi oleh salah satu tadi. Kalau ternyata misalkan Blogspot memenuhi dan dari sisi SEO-nya nggak ada kendala, berarti masih tetap bisa dipertahankan. Hanya saja memang berdasarkan beberapa pengalaman yang kami pernah lakukan di WP WordPress ini punya potensi untuk SEO-nya lebih mudah, Pak. Jadi untuk mengoptimalkan bagaimana dan mengelola konten dan seterusnya ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Blogspot. Jadi nanti arahnya adalah dimulai dari membuat standarisasi konten, membuat standarisasi menu, standarisasi publikasi di web. Contoh misalkan, cara membuat foto yang menarik terus gimana sih? Ukurannya harus seperti apa? Waktu diposting itu beritanya harus berapa paragraf atau cukup berapa paragraf, berapa kalimat. Karena kita tidak bisa mendorong posting justru yang terlalu panjang. Kita tahu begitu ya, orang kita kalau suruh baca mungkin lebih baik baca yang 3 paragraf singkat-singkat begitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau baca berita sekarang atau baca di sosial media kan beritanya pendek-pendek ya. Nah ini justru kita harus ikuti agar kampus kita itu kalau punya satu berita itu jangan diposting di satu berita saja, tapi dibagi menjadi banyak postingan. Ini kan menguntungkan bagi kampus. Nah tahapan-tahapan itu yang nanti harus dilalui. Demikian Pak Cilang gambarannya. Iya Pak, cukup bisa dimengerti Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Jelang atas pertanyaannya. Berikutnya kita buka 3 penanya. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Nurul Wahdah. Kemudian kita langsung buka 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Boleh raise hand? Boleh raise hand yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, monggo Ibu Wakil Rektor 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Materi. Kalau mahasiswa itu misalnya kita ingin optimalkan mahasiswa untuk ikut terlibat dalam hal ini. Nah, mahasiswa kita ini banyak aktif di media sosial, entah itu YouTube, entah itu TikTok, entah itu Instagram dan yang lainnya. Nah, apakah itu juga bisa menjadi salah satu pendongkrak nilai angka tadi dengan tetap menggunakan domainnya palangkaraya.cid begitu Bapak. Oke, Wakil Rektor.
Nah, sebenarnya begini Bu, kalau sekarang mahasiswa kemudian posting di sosial media mereka, ini memang tidak bisa dihitung sebagai skor Webometrics. Kenapa? Karena sekarang sosial media itu boleh jadi potensinya adalah mereka mayoritas mungkin di private begitu ya profilnya, kecuali kalau sosial medianya di publik. Tapi kan sosial media tidak semuanya bisa menuliskan link. Contoh misalkan Instagram kan nggak bisa, kecuali misalkan mereka contoh misalkan di TikTok, di Twitter atau di Facebook gitu ya, mereka mempublish atau repost konten dari sosial media kita. Nah itu nanti akan dihitung sebagai nilai dari backlink. Caranya bagaimana? Berarti teman-teman TIPD ketika meng-create sebuah web selalu dipastikan webnya ada tombol untuk share ke sosial media, share ke web yang lain. Nah, kalau ini ada, berarti kan nanti akan mendorong mahasiswa untuk ngeklik dan nge-share ya. Cuman kan sebelum mahasiswa ngeklik dan nge-share harus dimulai dulu, beritanya harus yang menarik dulu, gitu ya. Mahasiswa kita itu kalau anak-anak Gen Z itu sekarang kalau menurut mereka nggak menarik ya mereka mungkin akan keberatan untuk di-share. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu hal yang menarik? Justru melibatkan mereka sebagai konten kreator. Jadi mereka juga dilibatkan untuk dikasih satu wadah web tertentu yang memungkinkan mereka posting di domainnya Palangkaraya. Demikian gambarannya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu WR1 yang telah bertanya. Kita buka lagi dua penanya. Mari Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak Rahmadi Nirwanto, Kepala UPT Pusat Bahasa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, layar saya ini agak kabur jadi nggak bisa terbuka. Ini Pak, saya ada kepikiran begini. Memang biasanya yang yang dipublikasi itu kan berkaitan dengan penelitian. Tapi ini sebetulnya saya ada keinginan atau ide mau menulis sesuatu misalnya yang berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pengamatan maupun dengan pokok-pokok pikiran yang ditulis gitu Pak. Gimana cara anunya? Kalau misalnya itu juga saya publikasikan lewat ini gitu. Oke, baik Pak Rahmadi. Sebelumnya saya bertanya dulu, kalau di Yayan Palangkaraya ada blog untuk staf atau dosen atau tendik begitu nggak? Belum ada lagi. Oh, nah ini yang berarti nanti teman-teman TIPD perlu diadakan ya. Jadi bahkan ibaratnya begini, kalau ibu-ibu yang suka masak kemudian suka mencoba resep-resep baru, berarti nanti tuliskan juga di blognya. Bapak-bapak yang misalkan hobinya mancing, hobinya sepeda, dan seterusnya, tuliskan juga di blognya. Tujuannya apa? Nanti tim TIPD akan mendorong dari SEO-nya agar apa? Ketika ada orang lain, siapapun begitu ya, yang menggunakan internet, menggunakan search engine, misalkan buka Google, buka Bing, kemudian ketik resep masakan tertentu, gitu ya. Nah, nanti muncul IAIN Palangkaraya. Dari sini akan mendorong agar reputasi domain kita di search engine naik. Dan inilah yang secara tidak langsung nanti akan mendorong jumlah backlink dan meningkatkan skor impact. Berarti kalau tadi Pak Ramadi sudah pengen nulis, beberapa dosen lain juga mungkin pengen nulis, harus difasilitasi dulu oleh teman-teman TIPD. Difasilitasi untuk menyediakan media yang memungkinkan semua sivitas akademika berkontribusi membuat tulis. Gitu Pak Rahmadi. Iya, terima kasih Pak. Baik, Ya, baik, terima kasih Pak Rahmadi Nirwanto atas pertanyaannya. Berikutnya, tersisa satu penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya?
Tersisa satu penanya lagi, nanti e-walletnya masuk ke dompet saya. Saya nggak enak nih nanti. Moderator nggak boleh buruk siku, jar orang Banjar kena. Moderator nggak boleh tanya ini. Mari Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apabila tidak ada, nanti ujung-ujungnya moderator yang tanya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini beneran saya yang bertanya, Pak. Untuk ini Silakan. kan lagi. Tapi ini buruk siku nggak jadinya. Ya, kalau tidak yang bertanya, saya yang bertanya ya. Untuk penanya terakhir ini. Eh, ini kan sedang jadi apa ya, momok ya. Sedang viral serangan-serangan ya, serangan-serangan ke website kita. Salah satunya judi bola. Nah, itu banyak sekali website-website kampus yang terkena judi bola gitu. Untuk serangan-serangan seperti ini dan serangan lainnya, apakah mempengaruhi pemeringkatan? Itu saja pertanyaan saya, Pak. Sangat mempengaruhi, Bu. Jadi ya betul nih, ini banyak banget nih kampus yang kemarin melaporkan begitu ya, termasuk beberapa kampus yang kami dampingi juga ditemukan malware begitu ya, tiba-tiba di salah satu situs atau bahkan banyak situs begitu ya muncul ya dari salah satunya apa ya halaman web judi. Bahkan mungkin tidak hanya judi ya, tapi semua hal yang sifatnya negatif tiba-tiba muncul menjadi konten web kita. Kalau ini muncul, mohon harap segera dibersihkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan, nanti akan menurunkan reputasi domain kita di search engine. Jadi reputasinya akan berubah dari awalnya reputasinya sebagai domain lembaga pendidikan, nanti akan dikacaukan dengan konten-konten seperti itu. Dan kalau ini turun, berdampaknya nanti ke SEO. Ketika SEO-nya bermasalah, berdampaknya nanti ke nilai impact. Bisa jadi berarti tadi, kenapa nilai impact-nya IAIN Palangkaraya kemarin turun, bisa jadi mungkin salah satunya dikarenakan dari malware tadi. Tapi detailnya nanti memang perlu dianalisis ya Bu ya, jadi dilihat seberapa banyak malware-nya dan seberapa parah permasalahan yang disebabkan oleh malware itu. Tapi ini benar-benar harus disikapi dengan cepat, sebisa mungkin segera dibersihkan kalau misalkan terkena hacking atau terkena serangan dari malware. Ya, harus sigap ya Pak ya. Apabila ada serangan-serangan Iya. harus cepat ditangani. Karena kalau enggak biasanya begitu sudah berhasil masuk satu nanti dia akan lari ke subdomain yang lain begitu ya, akan semakin banyak. Iya, sama seperti ini ya, virus ya, virus. Jadi sekali masuk, dia akan masuk terus, Iya, mencoba betul. untuk masuk terus. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa saya ambil kesimpulan pada workshop kita hari ini, yaitu indikator webometrik. Ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu nilai impact dengan bobot 50%, kemudian nilai openness atau transparansi bobot sebesar 10%, dan excellence atau scholar dengan bobot 40%. Sedangkan nilai impact untuk IAIN Palangkaraya sebesar 1.360, sedangkan nilai openness untuk IAIN Palangkaraya sebesar 3.728, dan nilai excellent untuk IAIN Palangkaraya sebesar 7.237. Butuh cara atau effort untuk menaikkan ranking webometrik, yaitu
menaikkan nilai impact, openness, dan khususnya nilai excellent, yang mana IAIN Palangkaraya belum mendapatkan cukup nilai yang tinggi untuk aspek excellence. Demikian mungkin yang bisa saya simpulkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo, STMT, dan juga terima kasih kepada PT Telkom Indonesia, ya, dan juga terima kasih kepada PT Duta Digital Indonesia yang bersama-sama telah membantu acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Sebagai penghargaan kepada Bapak narasumber, kami mempunyai maaf, salah. Saya mau share screen ya Bapak Ibu, tapi saya salah share screen. Sebentar ya, saya izin share screen sertifikat Bapak. Ya, sebentar. Ya, berikut sertifikat penghargaan ya, yang kami berikan kepada Bapak Yanuar Firdaus Ariwibowo STMT atas partisipasinya sebagai pemateri di acara online workshop peningkatan peringkat Webometrics di IAIN Palangkaraya pada tanggal 14 November 2023. Terima kasih Bapak telah mengisi Terima acara kasih pada siang banyak, hari ini. Ami. Nanti filenya kami kirim ya Bapak. Siap, terima kasih. Ya, untuk 5 penanya tadi, nanti kita bisa WA karena nanti akan ada giveaway berupa dompet, berupa link aja sebesar 300.000 kepada 5 penanya yang ikut berpartisipasi tadi. Demikianlah acara workshop kali ini. Saya mau tutup acara ini dengan 2 buah pantun Bapak Ibu, karena ini kita lagi rame dengan pantun ya, buka acara pakai pantun, tutup acara juga pakai pantun ya Bapak Ibu. Ya, sungguh indah Pulau Kalimantan, Palangkaraya kotanya rapi. Mana cakepnya Bapak Ibu? Cakep. Semoga manfaat untuk semua partisipan. Saya undur diri dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Fikri yang telah mensponsori acara pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Yanuar dan Mas Riza. Terima kasih. Terima kasih dan semua partisipan yang telah. Terima kasih banyak. Oh Bapak Ibu silakan. Nah, kirim nomor WA-nya. Siap. Izin live. Ya, terima kasih Mas Riza. Terima kasih.